Bab 33 membahas peran kecerdasan artifisial dalam kesehatan dan terobosan ilmiah. Bab ini bergerak dari pelayanan pasien, kesehatan ibu, antibiotik, dan regulasi menuju bahasa protein, penemuan obat, pemetaan otak, bahan baru, krisis keterulangan, kepemilikan penemuan, komputasi kuantum, dan prinsip Magellan sebagai gambaran aplikasi masa depan yang benar-benar dibutuhkan. Masyarakat Amerika semakin berhati-hati terhadap peran kecerdasan artifisial dan terbelah mengenai dampaknya dalam kesehatan. Sebagian berharap hasil pasien membaik, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak negatif. Teknologi telah memperbaiki diagnosis, rencana perawatan, dan pelayanan pasien, tetapi kekhawatiran tentang sentuhan manusia tetap sah. Pasien menghargai empati, pemahaman, dan perawatan personal yang diberikan manusia. Kekhawatiran muncul bahwa unsur penting tersebut dapat dikompromikan ketika teknologi semakin luas dipakai. Karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari ketepatan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan hubungan kepercayaan. Bill Gates memperkirakan teknologi akan sangat penting bagi kesehatan global. Inisiatif Gates Foundation mendanai ultrasonografi berbasis kecerdasan artifisial agar intervensi bagi ibu dan bayi lebih tepat waktu. Di India, Arman mengembangkan model bahasa untuk membantu tenaga kesehatan menangani kehamilan berisiko tinggi. Di Ghana, Aurum Institute mengembangkan alat dukungan keputusan untuk pemberi resep antibiotik guna menghadapi resistansi antimikroba. Afrika memiliki tingkat kematian tertinggi akibat masalah ini. Saran personal dan waktu nyata dapat memperlancar keputusan serta meningkatkan hasil perawatan pasien. Kebutuhan akan peraturan dan pedoman yang jelas semakin mendesak. Sistem tidak kebal dari kesalahan dan bias. Perlu ditentukan teknologi mana yang harus diuji dan disetujui sebagai perawatan medis, bagaimana prosesnya dilakukan, bagaimana data pasien dilindungi, dan siapa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan mematikan. Kita berada di ambang ledakan Kambrium baru yang menggabungkan rekayasa biologi, teknologi bahan, robotika, dan kecerdasan artifisial. Model dapat membuka pemahaman baru tentang kehidupan serta memperluas ruang kemungkinan ilmiah. Teknologi bergerak dari menganalisis bagian rumit menuju atom yang rumit. Sebagaimana alat generatif mempercepat penciptaan gambar dan teks, alat ilmiah mempercepat serta membentuk ulang unsur dasar penelitian. Ilmu berbasis kecerdasan artifisial bergerak dari analisis bit kompleks menuju atom kompleks. Namun, rancangan komputasional tetap perlu diuji melalui eksperimen nyata. Penerapan model bahasa yang paling mengubah kehidupan mungkin bekerja pada bahasa yang berbeda, yaitu bahasa tubuh dan kehidupan. Model bahasa protein dilatih pada urutan protein untuk menguraikan pola rumit. Teknologi memungkinkan penjelajahan ruang protein yang belum diketahui dan penciptaan protein baru sesuai kebutuhan. Protein baru dapat mengubah pengobatan penyakit yang sebelumnya sulit dibayangkan. Dampaknya melampaui kesehatan. Pertanian dapat memperoleh protein yang meningkatkan hasil dan ketahanan tanaman. Industri dapat menciptakan bahan unggul, dan pemulihan lingkungan dapat memakai protein yang memecah pencemar secara efektif. Kecerdasan artifisial membuka jalan menuju perawatan yang lebih terarah dan efektif, mulai dari kanker dan penyakit autoimun hingga diabetes serta gangguan neurodegeneratif. Nilai utamanya adalah kemampuan menelaah ruang biologis yang terlalu besar bagi pendekatan penelitian sebelumnya. Kelas baru kandidat antibiotik diidentifikasi dengan bantuan kecerdasan artifisial. Temuan ini dapat membantu peneliti merancang obat tambahan yang bekerja lebih baik. Bab menekankan bahwa antibiotik baru belum berhasil dibuka selama 60 tahun, sehingga penemuan ini sangat berarti. Dengan hanya menggunakan catatan medis pasien,
Sebuah alat berhasil mengenali orang dengan risiko tertinggi kanker pankreas hingga 3 tahun sebelum diagnosis. Sistem prediksi risiko PRIS juga dapat membantu menemukan kasus kanker pankreas yang mematikan lebih awal. Terinspirasi oleh generator seni digital seperti DALL-E, ahli biologi melihat jalan menuju terapi kanker baru, vaksin influenza baru, atau pil yang membantu mencerna gluten. Prinsip generatif digunakan bukan untuk membuat gambar, tetapi untuk merancang kemungkinan biologis. Ilmuwan menganalisis ribuan jenis sel yang membentuk otak dan menghasilkan deskripsi paling terperinci mengenai organ tersebut. Upaya ini disamakan dengan proyek genom manusia. Pemetaan tersebut dirancang sebagai landasan penelitian kondisi yang memengaruhi otak dan dapat membuka era baru kesehatan manusia. Penemuan bahan baru membentuk masa depan biologi manusia dan planet. Bahan inovatif dapat meningkatkan baterai kendaraan listrik, sel surya, mikrochip, pengembangan obat, dan penelitian medis. Proses yang sebelumnya memerlukan percobaan berulang selama bulan atau tahun dapat dipercepat. Gnome dilatih menggunakan Materials Project, basis data bebas pakai berisi 150.000 bahan dikenal. Sistem menghasilkan rancangan 2,2 juta kristal baru, dengan 380.000 diperkirakan stabil. Temuan ini memperluas rentang bahan stabil yang dikenal hampir 10 kali. Penemuan 2,2 juta bahan oleh Gnome dinilai setara sekitar 800 tahun pengetahuan. Potensinya meluas dari elektronika hingga sumber energi terbarukan seperti sel surya. Angka ini menggambarkan bagaimana kecepatan penemuan dapat berubah secara mendasar. Kemajuan ini tidak boleh dirayakan secara buta. Penggunaan yang salah memicu krisis keterulangan, yaitu lonjakan penelitian yang tidak dapat diandalkan, tidak berguna, berbahaya, atau salah. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar untuk memastikan mutu bukti. Pada November 2023, ALEB diperkenalkan sebagai sistem kimia otonom yang dapat menyintesis bahan baru. Clay menghasilkan 41 senyawa memicu kekaguman sekaligus skeptisisme. Kritikus mempertanyakan kemampuan sistem menganalisis hasil dan keaslian klaimnya. Keandalan harus dibuktikan sebelum diterima penuh. Bab ini menanyakan siapa atau apa yang akan memiliki penemuan yang membentuk planet dan manusia. Apakah perusahaan teknologi, perusahaan lain, pemerintah, atau negara tertentu akan mengendalikan genetika, genomika, obat, dan pemetaan otak? Kepemilikan penemuan berarti kepemilikan kekuasaan. Selain bias kumpulan data, terdapat risiko bias data biologis yang dihimpun dari manusia. Jika tidak mewakili populasi atau jatuh ke tangan yang salah, data dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil, penyalahgunaan, serta konsentrasi kekuasaan. Tata kelola harus mengikuti kecepatan penemuan. Janji terbesar kecerdasan artifisial adalah membuat inovasi eksponensial dalam energi, kesehatan, obat, pangan, pertanian, genetika, teknologi bahan, dan ilmu iklim. Sistem dapat menelaah lebih banyak data, lebih cepat, serta mengenali penemuan dengan efisiensi yang melampaui teknologi sebelumnya. Percakapan publik banyak berpusat pada gangguan pekerjaan dan penciptaan karya. Keduanya penting, tetapi pada tingkat dasar sering merupakan efisiensi atau aplikasi menarik untuk dimiliki. Aplikasi masa depan yang paling menentukan mungkin merupakan kebutuhan mutlak dalam eksplorasi, penemuan, dan penciptaan ilmiah. Masa depan yang paling menarik melampaui aplikasi kreatif. Bab mengajak kita membayangkan kecerdasan artifisial bukan terutama sebagai Picasso atau Hemingway, tetapi sebagai Magellan, Edison, atau Watson dan Crick. Aplikasi utamanya berputar pada eksplorasi, penemuan, dan penciptaan ilmiah. Kecerdasan artifisial dapat menjadi akselerator bagi komputasi kuantum dan superkomputer.
Mesin tersebut dapat menyelesaikan masalah yang mustahil bagi komputer konvensional. Namun, komputasi kuantum juga dapat membuat standar enkripsi saat ini menjadi usang dan menciptakan risiko keamanan siber serius. Seperti Magellan dan penjelajah pada zaman penjelajahan, pihak yang pertama mengklaim kekayaan intelektual atas penemuan tertentu akan memegang kekuasaan besar. Kecerdasan artifisial dapat menjadi teknologi eksplorasi yang memfasilitasi evolusi peradaban berikutnya, sekaligus menghidupkan pertanyaan mengenai kolonisasi pengetahuan. Bab 33 menegaskan bahwa kesehatan memperoleh manfaat besar, tetapi sentuhan manusia harus dijaga. Bahasa protein dan data biologis membuka terapi baru. Bahan, otak, energi, dan iklim memasuki era penemuan cepat. Validasi, keterulangan, bias, keamanan, dan kepemilikan menjadi persoalan inti. Aplikasi terpenting bukan sekadar keluaran kreatif, melainkan eksplorasi dan penemuan yang benar-benar dibutuhkan manusia.